balasan, dia menuntut kematian. Katakan sama-sama, dosa itu menuntut. 1, 2, 3. Nah, jadi ketika kita yang tidak sempurna berhadapan dengan Tuhan yang sempurna, ini sebenarnya nggak bisa, nggak nyaman. Apalagi dosanya nuntut, Tuhannya juga nuntut kesucian. Kitanya itu penuh dengan dosa, nggak nyaman. Tapi kenapa kita bisa dekat dengan Tuhan? Kenapa kita bisa nyaman ada di hadiratnya? Karena Tuhan berkorban. Dia memahami, dia memberikan solusi, dia berkorban menebus dosa manusia. Gitu. Bapak Ibu Saudaraku, kalau dekat sama orang yang perfeksionis, lalu kemudian apakah itu mungkin orang-orang di sekitarmu, apakah mungkin anakmu, kita mungkin bisa nggak nyaman karena tuntutannya adalah tuntutan yang sempurna. Kecuali ada saling memahami, yang mengerti katakan amin. Iya. Dan itu yang dilakukan Tuhan ketika dia berkorban. Wes, aku tahu kamu nggak mungkin sempurna. Aku tahu kamu tuh nggak mungkin untuk menjadi suci. Aku berkorban, mati buat kamu, sehingga kamu nyaman di dekat. Katakan sama-sama, dekat Tuhan itu nyaman. Katakan saudaraku, yuk, haleluya. Yuk, ke PowerPoint saya, oke. Bagi hari ini saya kasih judul firman Tuhan, pernak-pernik pengampunan. Jadi ada serba-serbi pengampunan. Minggu pertama kita sudah belajar tentang pengampunan yang janggal, ya, pengampunan yang aneh, pengampunan yang berbeda dengan seperti yang dunia berikan. Kemudian minggu yang kedua kita sudah belajar tentang dosa yang ditutupi. Ternyata dosa itu bisa ditutupi, ya, tetapi hanya dengan satu cara, yaitu darah Yesus. Dan minggu lalu kita belajar oleh Pak Ari bahwa ada pengampunan yang bertanggung jawab. Katakan sama-sama, pengampunan yang bertanggung jawab. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk kepada tema ini, pernak-pernik pengampunan. Coba next yang berikutnya. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita bisa berdoa dan minta Tuhan mengampuni dosa orang lain? Jawabnya adalah bisa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita bisa berdoa dan minta supaya Tuhan mengampuni dosa orang lain? Apakah satu orang, apakah satu komunitas, apakah satu tempat, apakah satu bangsa? Itu jawabnya bisa. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan ampunilah dia, Tuhan ampunilah orang-orang di kelasku yang remaja mungkin. Mungkin yang Bapak Ibu disakiti orang RT, engkau berkata, Tuhan ampunilah orang-orang se-RT-ku. Tuhan ampunilah orang-orang sekantorku. Kemarin saudaraku di lapangan 2 hari lalu. Di lapangan saudaraku. Saya dimaki sama anak SD. Saya nggak tahu dia SD atau SMP saudaraku. Dia nyebut satu binatang yang katanya najis saudaraku ya. Depannya C, lalu huruf E, lalu depannya NG saudaraku. Depannya C, lalu E, lalu depannya NG. Yang maki saya adalah anak kecil, saudaraku. Anak kecil, saya nggak tahu dia SD atau SMP. Saya nggak ngerti saudaraku. Kok bisa ya gitu? Kok bisa ya? Ya saya sih terima saja karena saya tahu sebenarnya saya lebih buruk dari itu saudaraku ya, haleluya ya. Itu. Ya marah sama saya dan mungkin ya saya sempat error sih, saya sudah lagi error minggu ini, tambah error lagi saudaraku. Tapi ya kemudian Tuhan memberikan pemahaman ini bahwa kita bisa berdoa, minta Tuhan mengampuni dosa orang lain. Gitu.
Sempat marah sih saudaraku, manusia saya, jadi pendeta itu juga manusia, sempat marah. Sopo ki mau saya ngomong, saya langsung berdiri, lari saudaraku. Nah itulah anak kecil kan saudaraku ya, berani ngomong tapi lari kemudian. Sopo ki saya ngomong gitu, saya berdiri, saya lari semua saudaraku. Yang lari, yang ngomong satu orang, yang lari sak geng saudaraku, lari semua saudaraku, lari semua. Iya. Tapi ya setelah itu saya bilang ya Tuhan ampunilah, ya ampunilah. Jadi kita bisa berdoa minta Tuhan mengampuni dosa orang lain. Jawabnya bisa. Next yang berikutnya. Ini ayatnya. Yesus memberikan teladan kepada kita untuk dia berdoa memintakan ampun untuk orang-orang yang menyakitinya, menyiksanya, menyerahkannya. Lukas 23 ayat 34. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Apakah doa Yesus ini basa-basi saudaraku? Saya percaya tidak. Yesus adalah satu pribadi yang jujur. Dan ketika Yesus berkata bahwa mereka menyalibkan itu tanpa pengetahuan, itu betul. Kan mereka tidak tahu kalau Yesus itu Mesias. Mereka hanya tahu Yesus figur manusia biasa, seorang penyesat yang membuat kisruh bangsa Yahudi, dan kemudian masyarakat Yahudi melaporkan kepada Pontius Pilatus. Makanya Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau raja? Karena Pontius Pilatus nggak paham bahwa Yesus adalah seorang raja. Yesus berkata, engkau sendiri yang mengatakannya. Kerajaanku bukan dari dunia ini, tapi kerajaanku itu dari dunia lain, dari tempat yang lain. Dan orang Romawi ketika menyiksa Yesus, mereka melakukannya tanpa pengetahuan bahwa dia Mesias. Nah kemudian Yesus berkata, Tuhan, forgive them, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya kemarin berdoa, Tuhan ampunilah anak kecil itu, karena dia tahu apa yang dia perbuat. Ya. Karena dia lari saudaraku, kalau dia tidak tahu kan, apa takut mau ngomong apa gitu saudaraku ya. Tapi ketika saya berdiri, saya mau marah, mereka lari, melarikan diri. Jadi ada proses, jadi pengampunan itu kadang-kadang sebuah proses saudaraku ya. Nggak bisa langsung spontan. Jadi Bapak Ibu kalau sakit hati marah ya marah aja, nggak apa-apa. Itu manusiawi. Bapak Ibu disakiti, difitnah, tersinggung aja gitu. Tuhan paham kok saudaraku. Makanya saya bilang tadi, kita tuh sebenarnya nggak nyaman berdekatan dengan yang maha sempurna, karena kita nggak pernah sempurna gitu. Yang ini nuntut kesempurnaan, yang ini nggak pernah bisa sempurna. Kecuali Tuhan itu paham, memahami, berkorban. Wis, aku berkorban lah demi dirimu supaya kamu tambah sempurna. Itu yang dilakukan Tuhan ya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, jadi pengampunan itu perlu proses. Jadi kalau saudara sempat sakit hati, sempat jengkel, sempat marah, kecewa, enggak apa-apa. Ungkapkan aja sama Tuhan, Tuhan aku lagi kecewa, aku lagi berat, aku lagi stres, aku lagi marah, aku lagi enggak terima. Enggak apa-apa saudaraku. Jadi jangan sok suci berkata bahwa ketika orang menyakiti kita lalu kita selalu senyum, enggak bisa saudaraku. Kita manusia biasa ya. Tepuk-tepuk sebelahmu. You are not Superman, bilang saudaraku ya, bilang ya. Kamu bukan Superman, jadi perlu proses. Saya sempat marah ketika anak-anak itu ngomong seperti ini siapa anak kecil berani-beraninya ngomong seperti itu sama orang tua gitu kan saudaraku. Gitu. Jadi saya juga marah gitu, saya juga marah. Nah Yesus memberikan teladan, next yang berikutnya coba. Doa Musa. Bilangan 14 ayat 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Jadi saudaraku, Yesus berdoa untuk bukan hanya untuk satu orang, untuk komunitas yang menyalibkan dia, untuk komunitas yang menyakiti dia. Jadi kalau kita hanya disakiti seseorang, 1-2 orang, itu belum seperti Yesus. Yesus itu yang nyakitin dia keroyokan. Yesus itu yang menyakiti dia dan kawan-kawan. Jadi kalau cuma 1 orang kita belum sebanding dengan Yesus. Musa dia berdoa untuk kesalahan bangsa ini. Untuk dosa bangsa Israel.
sudah dipimpin, sudah digembalakan, sudah lihat mujizat, kurang apa lagi, tapi tetap memberontak, saudaraku. Ampuni kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Katakan sama-sama, anugerah Tuhan lebih besar dari dosa kita. Katakan sama-sama lagi, yuk katakan ya. Anugerah Tuhan itu lebih besar dari dosa kita. Dosa sebangsa loh, sebangsa berdosa. Ini komunitas yang banyak orang, jutaan orang berdosa berjemaah. Dan Musa berdoa, ampuni kesalahan bangsa ini. Next yang berikutnya. Doa Asaf, Mazmur 79 ayat 9. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami. Demi menyelamatkan namamu, baiklah kami dan ampunilah dosa kami karena namamu. Nah sekarang Asaf dia memakai kata kami. Karena dia sedang sedih melihat bangsa Israel itu dikalahkan musuh. Bangsa Israel itu, Yerusalem itu hancur lebur. Dan dia berdoa, dia mengambil dosa bangsa itu. Dan dia berkata, ampunilah dosa kami karena namamu. Jadi kalau ada salah satu anggota keluarga yang berdosa, kita bisa berdoa, Tuhan ampunilah keluarga kami. Jadi kita juga kadang-kadang gak bisa nunjuk, ampunilah dosa pasanganku, gak bisa. Kita harus ada di situ dan kemudian kita mewakili keluarga, ampunilah dosa kami. Asaf, mungkin Asaf gak berdosa. Asaf sendiri mungkin gak berdosa, dia seorang pemuji. Tapi dia tahu bahwa dia terhisap, tergabung dalam satu bangsa yang berdosa dan dia ambil dosa bangsa itu untuk dibawa kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa kami. Jadi kadang-kadang perlu untuk kita tidak menyalahkan orang lain, tetapi kita menjadi merasa tergabung, terlibat di dalam dosa itu. Walaupun mungkin kita nggak berdosa. Kan kita lebih gampang bilang, kamu dosa, Tuhan dia dosa, Tuhan ampunilah dosanya. Padahal kadang-kadang dosa istri juga akibat kesalahan suami, sebab akibat sebenarnya. Dosa suami bisa akibat kesalahan istri. Jadi kita harus jujur, Tuhan ampunilah dosa kami. Gitu ya. Katakan sama-sama, lebih baik jujur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Oke ya. Kemudian catat saja dan nanti silahkan dibuka. Daniel juga berdoa, sama. Daniel 9 ayat 19. Itu bisa dibaca mulai ayat sebelumnya. Daniel doa panjang lebar dan dia mengakui dosa nenek moyang. Bapak ibu saudaraku, kita juga harus meneladani Daniel seperti ini. Sehingga kita harus berdoa, Tuhan ampuni dosa nenek moyang bangsa Indonesia. Tuhan ampuni pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di masa yang lalu. Tuhan ampuni kekerasan, otoriter, ya kecurangan, manipulasi, korupsi, pertumpahan darah yang terjadi di masa yang lalu atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kita bisa melakukan itu. Ya, kita bisa melakukan itu dan itu boleh dilakukan dan itu bisa dilakukan. Oke ya. Jadi apakah kita boleh berdoa untuk pengampunan dosa orang lain? Jawabnya bisa, boleh. Pertanyaan berikutnya, next. Apakah saat kita berdoa dan minta Tuhan mengampuni dosa orang lain, maka otomatis Tuhan mengampuni dosa orang itu? Jawabnya tidak. Tidak. Otomatis saat itu tidak. Apakah saat kita berdoa, Tuhan ampunilah bangsa Indonesia, otomatis hari ini Tuhan mengampuni Indonesia? Tidak. Ketika kita berdoa untuk orang jahat, untuk para teroris, Tuhan ampuni mereka yang memusuhi pekerjaan Tuhan. Apakah saat itu juga dia selamat karena doa kita? Tidak. Apakah dia langsung diampuni dan dia diselamatkan saat kita berdoa itu? Tidak. Next. Kenapa begitu? Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Baca kalimat terakhir 2-3. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tuhan itu memang kasihnya, setianya berlimpah-limpah.
Sabarnya itu panjang, tapi bukan berarti nggak ada ujungnya. Roma berkata, kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Katakan sama-sama, kesabaran Tuhan ada batasnya loh, bilang-bilang sama-sama ya. Ketika Tuhan bilang sama Nuh bikin bahtera supaya orang-orang bisa diselamatkan, apakah selalu pintu bahteranya terbuka? Nunggu orang bertobat? Tidak. Ada masa di mana udah nggak ada yang merespon, nggak ada yang bertobat. Udah Nuh, kamu masuk, kamu dan keluargamu aja yang diselamatkan. Pintunya tutup, jebret. Udah, kalau sudah ditutup nggak ada lagi keselamatan. Mereka ternyata, oh ternyata kamu benar Nuh, aku bertobat, ampuni aku, maafkan aku. Oh aku belum tak bayar Nuh, aku tak bayar sekarang, pintu es tutup. Haleluya, puji Tuhan ya. Bilang sama sebelah, makanya kalau mau bayar utang sekarang, bilang saudaraku, haleluya ya, bilang. Sebelum pintu tertutup, saudaraku, oke? Kalau mau minta maaf sekarang, sebelum pintu kemurahan itu tertutup, oke? Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Makanya kita mesti paham Bapak Ibu Saudaraku, dosa diampuni, konsekuensi jalan terus. Katakan sama-sama, dosa diampuni, konsekuensi jalan terus. 1, 2, 3. Oke ya. Jadi bukan berarti kalau dosanya diampuni lalu masalahnya beres. Kadang-kadang efek dari dosa kita itu masih terus berkepanjangan. Dosanya diampuni, kita dengan Tuhan beres. Tapi kita dengan orang lain ini penyelesaiannya, waduh konfliknya, saudaraku, penyelesaian dari dosa itu, waduh panjang. Itu membuat kita paham bahwa dosa itu efeknya panjang. Ya, dosanya diampuni, konsekuensinya jalan terus. Adam dan Hawa diampuni, dikasih pakaian baru, dikasih mantel, dikasih jubah, ditutupi dosanya, tapi dia harus keluar dari Eden. Susah, gitu ya. Dosa diampuni, kesulitan akibat dosa jalan terus. Gitu ya. Tapi Tuhan akan kasih kekuatan ketika kita bertobat. Oke, jadi Tuhan itu sabar, tapi dia nggak akan bebaskan orang yang salah dari hukuman. Next. Lihat doa Musa nih, curhatan Musa. Ya, curhatan Musa, Keluaran 32 ayat 31. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Sampai di sini dulu. Lihat, daripada menyalahkan dosa orang lain, Musa tahu Israel dosa, tapi dia bilang, Tuhan, aku sayang umat-umatku. Wes Tuhan, ampuni dosa mereka, biar aku yang gak selamat. Maksudnya dihapus dari kitab kehidupan itu artinya batalkan keselamatanku. Aku tak berkorban. Ini Musa punya hati Yesus. Makanya Musa adalah gambaran Yesus di perjanjian lama. Karena Yesus ngambil dosa manusia, biarkan aku yang berkorban, umatku selamat. Musa punya hati Yesus. Dia berkata, Tuhan, ampuni mereka. Ampuni umat-umatku, ampuni umat-umatmu, gitu. Dan Engkau boleh menghapuskan namaku, biar aku yang terhukum, biar aku sebagai pemimpin yang gagal, yang gak bisa memimpin mereka. Biar aku yang ambil dosa itu dan hapus namaku dari kitab yang telah Kau tulis, 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Jadi di YouTube selalu pro kontra, keselamatan itu bisa hilang apa enggak, saudaraku. Pro kontra, tapi saya pegang ayat ini saja, saudaraku. Ternyata nama itu bisa dihapus. Nama bisa dihapus, bisa dieliminasi, bisa ditip-ek. Tadinya ada masuk daftar, tiba-tiba hilang. Tapi Tuhan bilang, yang berdosa yang akan kuhapus, 34. Tetapi pergilah sekarang. Tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Jadi kadang-kadang ketika Tuhan berkata, oke, aku ampuni, itu hanya sekedar penundaan hukuman. Ya,
hanya mendelay hukuman. Hanya mendelay hukuman Tuhan kepada mereka. Tuntun, oke aku nggak hukum hari ini, tuntun. Tapi ada waktunya, aku akan membalas dosa mereka. Katakan sama-sama, upah dosa selalu maut. 1, 2, 3, haleluya ya. Jadi dosa itu selalu nge-efek, selalu berakibat yang negatif. Jadi sekali lagi pertanyaan terjawab. Apakah ketika kita berdoa untuk orang lain diampuni dosanya, otomatis saat itu orang lain itu diampuni lalu diselamatkan? Jawabannya tidak. Pertanyaan ketiga, next. Lalu jika kita berdoa agar Tuhan mengampuni dosa orang lain, tetapi ternyata Tuhan tidak otomatis mengampuni dosa orang itu, lalu untuk apa kita berdoa? Single sebelahmu, ayo untuk apa kita berdoa? Bilang saudaraku, coba single. Lalu untuk apa kita berdoa? Loh kalau kita berdoa Tuhan ampuni orang itu, Tuhan ampuni bangsa itu, Tuhan ampuni si bocil yang ngomong gak bener itu Tuhan. Tuhan, iya saya marah, saya gak bisa. Jangan ya dek ya, saya gak bisa gitu saudaraku. Saya mau berdiri, sama, lari semua kabur saudaraku. Iya. Saya gak bisa, jangan ya dek ya, gak bisa, muntap juga saudaraku. Gitu ya. Jadi saudaraku, kalau kita doa untuk pengampunan orang lain tapi tidak otomatis Tuhan mengampuni dosa orang itu, lalu untuk apa kita berdoa? Ada 2 jawaban. Next yang berikut. Yang pertama, berdoa untuk seseorang atau komunitas atau banyak orang dan sebuah tempat adalah perintah Tuhan. Yuk katakan sama-sama, mendoakan supaya orang lain diampuni. Katakan, mendoakan orang lain itu perintah Tuhan. Katakan, 1, 2, 3. Jadi apakah kita berdoa untuk satu orang yang menyakiti kita, yang berdosa terhadap kita? Apakah dan kawan-kawan grup yang menyakiti kita, institusi yang menyakiti kita? Apakah sebuah tempat, negara, kampung, RT, RW, lurah, kelurahan, desa? Mendoakan tempat adalah perintah Tuhan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini posisinya Israel, Yehuda lagi dibuang di Babel. Dibuang di Babel, ditawan, mereka kehilangan hak kemerdekaannya. Jadi Tuhan berkata, berdoalah untuk tempat di mana engkau dijajah. Mereka nangis loh saudaraku, dibawa keluar dari Israel, mereka jauh dari bait Allah. Mereka gak bisa ibadah di bait Allah, makanya kemudian mereka bikin sinagoge, tempat ibadah kecil-kecil. Karena mereka jauh dari bait Allah, ibadahnya gimana ya di sinagog. Mereka nangis, Tuhan kapan kami bisa pulang ke negeri kami. Jadi buat orang Yahudi saudaraku, ketika bait Allah itu runtuh, mereka tercabut dari negerinya, itu sebuah kehinaan. Karena mereka merasa bangsa yang disayang Tuhan, bangsa yang istimewa di muka bumi ini. Kok sekarang terhina? Mereka tuh secara nasionalisme mereka, itu mereka terhina. Kok Tuhan ngomong, doakan kota di mana aku buang. Bukan cuma doakan, usahakanlah. Katakan sama-sama, usahakanlah. Usahakanlah itu kan artinya perlu effort kan. Kenapa kita harus punya effort yang baik untuk orang yang menganiaya kita? Kenapa kita punya effort yang baik untuk orang yang sudah menyakiti kita? Kenapa kita harus mengeluarkan effort, energi, sumber daya, sumber dana, perhatian untuk orang-orang yang menyebalkan? Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ini susah saudaraku ya. Berdoa untuk seseorang, komunitas dan tempat adalah perintah Tuhan. Apa yang sudah kita usahakan untuk kesejahteraan area kita? Kalau kami di Mangga 5, kami itu tetap bayar sampah walaupun gak ada sampah di rumah saudaraku. Gak pernah. Jadi tukang sampah itu tidak ada keranjang sampah yang di muka jalan di rumah kami, saudaraku. Sampah basahnya diolah jadi organik, jadi kompos, jadi pupuk.
Sampah plastiknya ya bakar. Sebenarnya bakar itu bukan solusi pengelolaan sampah yang karena itu juga polusi udara, tapi itu paling minimal ya begitu, saudaraku. Jadi sampah plastiknya dibakar, sampah basahnya untuk pupuk. Jadi saya bilang sama Pak RT, naik sampahnya karena sekarang buangnya jauh, ya naikkan aja sudah. Kita tetap bayar walaupun kita nggak pernah. Kita meringankan beban, gitu ya. Pengangkut sampah itu. Saya bilang Tuhan ini mungkin hal yang kecil, tapi coba setiap umat Tuhan di GBK, di Karisma Kalinegoro itu ikut. Kan kita sudah mengusahakan sesuatu untuk kesejahteraan kota ini. Gitu. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota itu. Usaha itu maksudnya benar-benar kita usaha loh, bukan ya berdoa. Ini berdoa dan berusaha. Ya aku sudah berdoa itu kan usaha. Beda. Berdoa beda, usaha beda. Coba sekarang pagi hari ini tanya apa usahamu yang secara serius engkau pikirkan, lakukan dengan konsisten untuk kesejahteraan lingkungan tempat kita tinggal. Kita mesti tanya, saudaraku, apa usaha yang aku serius lakukan? Komitmen untuk Tuhan, perintah loh. Jangan berkata berdoa itu kan juga sudah usaha. Beda. Alkitab membedakan, ini beda, usahakan dan berdoalah, beda. Mau ndak Natal kita bakti sosial, bersih-bersih lingkungan, yo di mana gitu. Iya. Bilang sama sebelah, apakah rumahmu paling kotor? Kita geruduk sama-sama, kita bersihkan saudaraku ya, haleluya. Kita bakti sosial, haleluya. Begitu, mulai dari saudara seiman gitu kan saudaraku ya. Iya, kita survei saudaraku, kita lomba biasanya kan kalau 17 Agustus itu lomba P3K yang paling rapi, yang paling bersih. Jadi Karisma mungkin Natal bikin lomba rumah yang paling berantakan gitu saudaraku ya, haleluya. Lalu kemudian kita geruduk bareng, kita beresin rame-rame gitu kan, oke. Mau bersih-bersih gending lagi saudaraku, mau tebar ikan, ya. Di gending supaya mancing mania bangkit lagi saudaraku, haleluya ya. Bilang sama sebelah, tebar ikan boleh, tebar pesona jangan. Bilang saudaraku, bilang saudaraku, haleluya ya. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Bapak Ibu, berdoa untuk seseorang dan komunitas itu adalah perintah Tuhan. Next, yang kedua jawabannya. Oh belum, masih contoh bagaimana mendoakan tempat. Mazmur 122 ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Apakah dengan didoakan Yerusalem tidak hancur? Yerusalem tetap hancur karena dosa. Lalu untuk apa kita berdoa? Yaitu perintah Tuhan. Nanti tunggu jawaban yang kedua. Kalau Yerusalem didoakan tetap dosa dan tetap dihancurkan, untuk apa kita berdoa? Perintah Tuhan yang pertama tadi. Doakan. Karena ada sesuatu. Yang kedua, sebentar poin yang kedua. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ketika kita mendoakan Indonesia, Tuhan ampunilah bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini. Apakah Indonesia tidak akan hancur? Cepat atau lambat kiamat terjadi, Indonesia tetap hancur. Yang berdosa tetap dihukum Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu untuk apa kita berdoa? Perintah Tuhan, pegang dulu yang pertama. Yerusalem didoakan, tetapi tetap mereka berdosa dan dibuang, dihancurkan. Matius 5:44, yuk baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sekarang Yesus menunjuk kepada satu orang. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka, mereka, kelompok yang menganiaya kamu. Jadi perintah Tuhan, kita mendoakan supaya orang diampuni itu perintah Tuhan. Nah ini yang kedua, yang menarik, next. Yang kedua, berdoa untuk seseorang, komunitas, dan tempat adalah dengan maksud yang pertama, menunda penghukuman Allah. Yang berikutnya, meminta belas kasihan Tuhan
agar jiwanya diselamatkan. Yang berikutnya, meminta waktu dan kesempatan untuk dia atau mereka menyadari kesalahannya, mengakui dosanya, dan sungguh-sungguh bertobat. Jadi dengar baik-baik begini. Ketika kita berdoa untuk seseorang berdosa, untuk seorang teroris, untuk seorang penjahat, kita berdoa, Tuhan ampuni dia, Tuhan selamatkan dia. Tidak otomatis hari itu dia diselamatkan. Tapi dengan mekanisme yang sedemikian rupa bisa saja Roh Kudus memberikan teguran, Roh Kudus menegur dia, menyadarkan dosanya, tiba-tiba dia sadar, oh aku sudah berdosa. Sudah lihat video pemimpin dan pendiri Jemaah Islamiyah minta maaf dan mengakui kesalahannya atas bangsa ini? Cari di internet ya. Pendiri Jemaah Islamiyah, dia berdoa, kami minta maaf atas bom Bali, kami minta maaf atas bom Marriott, Hotel Marriott, kami minta maaf, itu sebuah kesalahan, itu hal yang merugikan. Seharusnya kami yang bertanggung jawab memberikan restitusi, kami harus memberikan penggantian kepada korban-korban yang ada. Tapi terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang sudah mengambil apa yang seharusnya kami lakukan. Ya ini konteksnya bukan di dalam Tuhan, permintaan maaf dan di luar Yesus. Tapi seseorang tuh bisa sadar gitu loh. Seseorang bisa sadar gitu. Ketika kita berdoa untuk seorang penjahat yang paling jahat sekalipun, tidak otomatis hari itu dia diselamatkan, hari itu dia sadar. Tapi mungkin dengan mekanisme tertentu, pembentukan Tuhan dalam hidupnya, tiba-tiba dia sadar, dia bertobat, dia datang kepada Yesus, dia minta ampun, menyadari kesalahannya, mengakui dosanya, menerima keselamatan dan sungguh-sungguh bertobat. Katakan, sekarang aku mengerti. Katakan sama-sama, katakan, haleluya, puji Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa kita harus berdoa untuk pengampunan dosa orang lain adalah yang pertama perintah Tuhan. Yang kedua, memberi kesempatan dan minta waktu. Saudaraku, kalau rumah kita akan disita, kalau kita deadline bayar utang dan kita nggak bisa bayar, kan kita nego toh, tolonglah temponya diperpanjanglah. Doa seperti itu. Ketika Tuhan mau menghukum dan kita berdoa, Tuhan jangan dulu hancurkan dia. Apakah dia bertobat atau tidak, meresponi Tuhan atau tidak, itu urusan dia pribadi. Tapi kita sudah berdoa untuk dia diampuni dosanya. Next yang berikutnya. Abraham bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 23 dan seterusnya. Abraham datang mendekat dan berkata, tolong disiapkan satu raja-raja ya, sementara kita akan buka dan lihat itu sebagai hal yang terakhir, saya cantumkan di sini, satu raja-raja. Kejadian 18 ayat 23 mulai, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Siapa berani doa seperti Abraham begini, saudaraku? Masakan Tuhan begitu? Masa Tuhan gak bijaksana begitu sih? Tolong dong Tuhan. Wah gitu saudara ya, keren doanya Abraham. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Makanya Abraham disebut sahabat Allah. Karena dia bisa usul sama Tuhan dan usulnya didengerin, saudara. Ditunda. Oke, coba lah kamu survei, ada 50 enggak? Abraham survei, saudaraku. Ternyata enggak ada 50. Turun lagi, Tuhan enggak ada 50. Kalau 40 orang benar gimana? Korting lah Tuhan, korting, diskon gitu kan. Diskon 40. Sampai akhirnya 10. Tuhan enggak ada 4. Terakhir Tuhan 10. Kalau ada 10 orang benar gimana? Artinya Tuhan udah waktu kan? Memberi kesempatan Abraham survei. Oh, ternyata 10 pun gak ada. Habis Sodom dan Gomora, deadline. Iya, hancur. Jadi Bapak Ibu, next kesimpulan, kita harus tetap berdoa untuk pengampunan dosa
dan keselamatan orang lain. Karena itu adalah perintah Tuhan, teladan tokoh-tokoh Alkitab dan Yesus sendiri. Apakah dia atau mereka yang kita doakan akan menyadari dosanya, meminta ampun dan diselamatkan? Itu adalah respon dan tanggung jawab pribadinya dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Iya. Jangan-jangan Denny Yoga ini adalah seseorang yang menyadari kesalahan, bertobat, mengakui dosa, menerima keselamatan karena doa orang lain. Entah siapa itu. Yang jelas pasti orang tua doain. Saya dulu nakal. Kuncinya di lagu yang terakhir tadi ya. Nanti kita menyanyi satu lagu. Jangan-jangan Denny Yoga yang brengsek, yang nakal, yang begal, yang begundal ini saudaraku, tiba-tiba sadar, aku salah. Wes aku tak melayani Tuhan lah. Jangan-jangan itu karena doa seseorang. Dan jangan-jangan Anda diselamatkan menyadari aku orang berdosa, aku perlu Yesus. Aku enggak damai sejahtera hidup dalam dosa. Karena ada seseorang yang mendoakanmu. Siapa tahu. Kita nggak pernah ngerti, tapi siapa yang doa? Ya kita nggak perlu tahu, saudara. Tapi siapa tahu kesadaran itu muncul karena ada seseorang yang berdoa buat engkau. Nah karena itu doakan orang lain. Iya, mungkin dia nggak pernah ketemu kita, dia nggak pernah kenal kita, nggak pernah ngucapin terima kasih, tidak bertobat. Doakan saudaraku bangsa ini. Ya. Oke, yang terakhir, yuk 1 Raja-Raja 8 ayat 28 sampai 39. 1 Kings chapter 8 verse 28. Ya, oke. 1 Raja-Raja 8 ayat 28 sampai 39. Saya akan baca di belakang karena saya nggak siapin di sini. Oke ya, 1 Kings chapter 8 verse 28. 1 Raja-Raja 8 ayat 28 mulai. Oke, kita tunggu. Kita lihat ini adalah doa Salomo ketika dia mentahbiskan bait Allah. Ya. Ketika dia mentahbiskan bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ini rumahmu. Ini rumah di mana umat-umatmu itu berdoa. Dan kalau enggak bisa ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 28. Atau coba pakai Alkitab manual. Oke, oh ya kecil di situ ya, saya baca di sini ya. Oke, semoga bisa terlihat. 1 Raja-Raja 8 ayat 28 mulai. Ini doa yang mesra, doa yang luar biasa. Seorang raja yang punya hati untuk memberikan rumah Tuhan itu untuk umat-umatnya ya. 1 Raja-Raja 8, 28 mulai. Sampai 39, agak panjang tapi saya baca menutup firman Tuhan pagi hari ini. Ayat 28 mulai. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam. Terhadap tempat yang kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Ini bait Allah ya, sudah selesai dibangun. 30. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah di depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya. 33. Kita baca sama-sama yuk, 3-3 saja. 2-3. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu,
Kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini. 34 saya baca. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. 35. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu. Stop dulu saya stop dulu. Ada jemaat yang langitnya lagi tertutup dan tidak ada hujan. Periksa, jangan-jangan ada dosa. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya. Sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama yang penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjakan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Katakan sama-sama, doa dan pengakuan dosa itu mengubahkan. Katakan sama-sama, yuk. Oke, doa dan pengakuan dosa itu mengubahkan hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari tutup matamu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa ini, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, kembali negeri kami. Bapa pulihkan, Tuhan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan harta kami kepadamu.
hari ini kita berdoa untuk bangsa kita, untuk seseorang yang tiba-tiba Tuhan ingatkan dalam hidupmu. Mungkin kita melihat gak ada tanda-tanda perubahan, gak ada tanda-tanda pertobatan, gak ada tanda-tanda dia bisa diselamatkan. Pak, kayaknya kejahatannya tambah jahat, Pak. Kayaknya tambah didoakan, tambah nemen dosanya. Alkitab berkata, kita gak pernah tahu waktu Tuhan. Bagaimana Tuhan menegur dia. Saulus yang sadis, yang jahat, harus jatuh dari kuda, baru dia sadar. Kita nggak pernah ngerti kapan Tuhan menjatuhkan dengan keras dan akan menyadarkan seseorang. Ketika Saulus nyaman di posisi pemimpin agama, dia otoriter memerintahkan apapun, dia nggak pernah sadar. Tapi ketika dia jatuh dari kuda, baru dia sadar, oh aku ternyata orang berdosa. Kapan Simpson sadar, saudara? Ketika matanya buta. Ketika dia sudah hilang kekuatannya, dia sadar. Dan dia berdoa, Tuhan kembalikan kekuatanku sekali lagi, aku bertobat. Aku mengakui Engkaulah sumber kekuatan. Kadang-kadang harus ada pengalaman yang keras dan menyakitkan untuk kita disadarkan. Tapi bersyukurlah karena itu mungkin karena doa seseorang yang mengasihimu. Yang entah siapa itu. Mari kita berdiri bersama-sama. Di tempat engkau berdiri, mari kita mengakui dosa kita dan mulai kita minta pengampunan dosa. Mari kita minta pengampunan dari Tuhan dan biarkan kita mengampuni juga dosa orang lain. Minta supaya orang lain dosanya diampuni. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan kami merendahkan hati kami mengakui bahwa kami tidak akan mungkin bisa sempurna. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak akan pernah mungkin bisa sempurna. Ampuni kami Tuhan. 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 Ampuni keluarga kami. Ampuni dosa anak-anak kami. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa nenek moyang kami. Haleluya. Haleluya. Forgive us, Lord. Restore us, Lord. Let your favor, Lord, come in this place. Haleluya. Kembalikan keluargaku, kembalikan anakku, kembalikan istriku, kembalikan suamiku, kembalikan damu.
Tuhanmu. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Setiap kami perlu pengampunan-Mu, Tuhan. Jadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya tahu masih ada nama-nama yang muncul. Saya tahu masih ada wajah-wajah yang Tuhan ingatkan dalam hatimu, dalam pikiranmu. Doakan dia. Ampuni dosanya. Kalau kepada Tuhan dosa nggak mungkin diampuni kalau nggak diakui. Minggu lalu firman Tuhan berkata kalau orang berkali pun minta maaf, engkau harus maafkan. Tapi jangan tunggu dia minta maaf. Pengampunan kita kepada orang lain nggak perlu nunggu dia minta maaf. Ampuni sekarang. Ampuni dan biarkan engkau pulang dengan merdeka. Ampuni dan biarkan engkau pulang dengan bebas. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembalikan anak-anak kami Tuhan. Kembalikan pasangan kami, kembalikan keluarga kami, kembalikan orang tua kami Tuhan. Kembalikan bangsa ini Tuhan. Kami rindu memiliki pemimpin-pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Dan biarkan mereka takut akan Tuhan. Ampuni pemimpin bangsa kami, ampuni masyarakat kami Tuhan. Ampuni pola pikir yang salah, pola hidup yang najis, pola hidup yang berdosa, kompromi-kompromi terhadap kejahatan. Ampuni bangsa ini Tuhan. Kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Biarkan langit kembali dibuka, hujan kembali dicurahkan. Karena kami adalah orang-orang yang mau mengakui dosa kami, berbalik dari dosa kami. Dan kami pun mengampuni dosa orang lain. Sekarang pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati semuanya, shalom.